Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiakto Pramudia. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana strateginya untuk bisa belajar ke luar negeri dengan beasiswa, dengan pembiayaan yang tentunya bisa membantu kita agar studi lebih mudah dan lancar. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kebetulan banyak berdasarkan pengalaman-pengalaman saya belajar di Eropa dan Amerika Serikat. Baik, yang pastinya kita perlu ingat setidaknya ada 5 langkah untuk bisa mempersiapkan diri dalam menyusun rencana untuk studi ke luar negeri. Yang pertama tentunya kita perlu tentukan tujuan tempat kita untuk belajar dan bidang studinya. Yaitu kita perlu mencari informasi di media, di internet tentang universitas atau institut atau negara tempat kita hendak nanti melanjutkan studinya. Begitu pula dengan bidangnya. Apakah kita masih meneruskan bidang yang kita geluti sekarang ini misalkan di studi S1 ataupun S2, atau kita ingin mencoba bidang-bidang lainnya. Dan itu memang perlu persiapan, kita perlu belajar, kita perlu menyesuaikan dengan tujuan universitas, negara, maupun bidang studi yang hendak kita ambil untuk studi lanjut tersebut. WADE dengan banyak alumni-alumni dari luar negeri bisa dijadikan tempat untuk bisa berkonsultasi dengan para dosen dan teman-teman alumni lainnya. Oke, yang kedua kita perlu persiapkan kualifikasi. Persiapan kualifikasi ini ada banyak macamnya, tapi kali ini saya hendak membagi menjadi 2 dasarnya, yaitu satu tentang kemampuan atau kualifikasi berbahasa Inggris, yaitu TOEFL, IELTS, dan segala macamnya. Dan ini perlu untuk persiapan dengan matang. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu kualifikasi tentang riset, tentang studi akademik kita. Yang tentunya ini kita bisa mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal, dari mulai semester 1 kita sudah berdiskusi dengan dosen tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan. Sehingga pada saat proses kita berjalan di perkuliahan di Indonesia, kita sudah mengumpulkan banyak rekam jejak, baik itu di bagian publikasi nasional ataupun publikasi internasional, dan tentunya berjejaring. Ya, tentunya berjejaring ini tentunya bisa menambah peluang kita untuk bisa kuliah di luar negeri dengan gratis, katakanlah seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah persiapkan dokumen, ya, persiapkan dokumen dengan baik. Nah, persiapan dokumen dengan baik ini tentunya tadi masih berangkat dari nomor 1 dan nomor 2 tadi. Yaitu tadi ada dokumen TOEFL, ada dokumen-dokumen tentang kurikulum vitae, tapi ada juga yang penting yaitu dokumen statement of purpose. Kalau di Amerika ini yang penting juga dalam mempersiapkan diri untuk kita bisa, satu, kita memperkenalkan diri kita itu siapa, ya, memperkenalkan diri kita siapa. Yang kedua, kita juga bisa mengungkapkan apa sih yang kita inginkan pada saat kita ingin mendaftar ke sebuah universitas tersebut. Yang ketiga, kita harus bisa tunjukkan tidak hanya minat, tidak hanya interest, tapi juga apakah kita itu sesuai dengan target universitas dan bidangnya. Jadi kadangkala kita juga harus tahu bahwa di universitas tersebut hanya menawarkan master katakanlah, atau hanya menawarkan prodi-prodi tertentu, atau juga sudah menawarkan master dan doktor. Kita harus jeli juga seperti itu. Dan juga kita harus tunjukkan juga bahwa kita harus bisa mampu untuk mengarungi studi tersebut sampai tuntas. Nah, makanya kita juga perlu tidak hanya bilang ke universitas tersebut, tapi juga spesifik bahwa kita interest, kita sanggup bekerja dengan suatu profesor tertentu.
Nah, ini yang kalau orang Amerika bilangnya adalah do your homework, yaitu kita harus belajar, mempelajari, ingin tahu apa sih sebenarnya kekuatan atau keunikan dari suatu universitas, keunikan dari suatu dosen tersebut. Sehingga kita bisa menuliskan hal tadi di statement of purpose. Ada banyak strategi, ada banyak pelatihan-pelatihan, dan itu dapat dibantu oleh teman-teman dosen dan alumni di UAD. Karena kami punya banyak jejaring, kami bisa membuat sebuah workshop untuk penulisan-penulisan dokumen statement of purpose. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ini yang penting, yang tadi yang kita tinjau bersama atau kita bicarakan bersama, yaitu biaya ya, biayanya. Nah, mungkin studi luar negeri biayanya mahal, iya mahal, tapi ada banyak skemanya. Yang salah satu mungkin yang sering kita bisa dengar yaitu tentang beasiswa, ada LPDP dan lain sebagainya ya, ada Aminef mungkin dan lain sebagainya. Tapi yang hendak saya bicarakan di sini tidak hanya beasiswa, tapi juga pembiayaan lain. Misalnya teaching assistantship dan research assistantship. Jadi kalau dulu saya mendapatkan teaching assistantship. Meskipun sebenarnya kita bukan beasiswa, tapi semua pembiayaan didanai, baik itu berupa uang kuliahnya dan biaya hidupnya. Jadi itu semua sudah tercover. Meskipun juga kita perlu bekerja. Jadi kalau teaching assistantship, kita perlu bekerja sebagai asisten dosennya. Baik itu menggantikan dosennya, ataupun shadowing, ataupun di kelasnya, ataupun juga melakukan grading ataupun koreksi. Ya, mengoreksi atau memberikan nilai, itu teaching assistantship. Nah, kemudian satu lagi tadi research assistantship, itu kita bekerjanya di lab. Jadi sudah langsung kita bekerja di lab riset tersebut. Jadi sudah memudahkan kita mengerjakan riset kita, juga mendapatkan biaya dari riset assistantship tersebut. Nah, itu banyak skemanya dan kita perlu mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan baik dari internet, browsing gitu ya, atau dari jejaring teman-teman alumni yang sudah pernah mendapatkan, dan atau juga di WAD kita juga banyak sekali lagi dosen-dosen dari luar negeri yang bisa memberikan tips dan triknya bagaimana kita bisa mendapatkan jalur-jalur beasiswa dan teaching assistantship dan atau tadi research assistantship. Nah, yang kelima sebenarnya tidak terlalu teknis tapi ini juga penting, yaitu kita persiapkan mental. Ya, persiapkan mental karena pada saat kita melakukan studi PhD katakanlah atau master di luar negeri, tentu ada hal yang kita hadapi yang bisa jadi berbeda dengan kondisi di Indonesia. Satu, bisa jadi kendala bahasa, kedua kendala cuaca, ketiga kuliner segala macamnya, yang selanjutnya adalah mungkin gaya hidup di sana. Tapi yang kita bisa lihat yang mentalnya adalah mental untuk kita survive, kita bertahan hidupnya, karena bisa jadi ada dinamikanya. Misalnya ada suatu kali mungkin pembiayaan tidak lancar. Nah, kita harus bagaimana sedemikian rupa kita harus bisa menemukan jalannya. Nah, itu makanya aktif-aktiflah untuk berkomunikasi dengan profesornya, harus berpikir kritis dan lain sebagainya sehingga pembiayaan nanti akan lancar. Dan itu kita bisa latih, kita bisa intensifkan persiapkannya di UAD, juga dengan bagaimana kita aktif di lab, kita aktif berjejaring di seminar internasional, supaya kita bisa latihan bagaimana kita membuat sebuah argumentasi dan untuk bisa kita lanjut kuliah dengan lancar dengan biaya yang gratis. Baik, itu sudah 5 tahapan tadi yang sudah saya ceritakan dengan ringkas, tapi juga kita bisa mempunyai semangat untuk bisa mewujudkan 5 langkah tadi yang tentunya mungkin tidak mudah, tapi bisa kita raih, tapi bisa kita laksanakan. Yang pertama yaitu berani. Nah, ini sikap mentalnya, yaitu berani. Satu, berani apa? Yaitu berani bermimpi dan berani mencoba. Jadi tidak hanya mimpi, tapi juga harus mencoba. Ya, kita perlu untuk menembus batas kita bahwa kita itu mampu untuk bisa mencoba itu. Oke, jadi berani. Yang kedua,
yaitu kita harus fokus ya, kita harus fokus. Fokus itu yaitu persiapkan diri dari sekarang baik bahasa Inggrisnya maupun riset-risetnya. Jadi mulailah dari semester 1, nggak apa-apa. Ketuklah pintu dosen bagaimana untuk bisa, oh ya saya mau diskusi ke luar negeri, bagaimana ikut riset dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ulet, tetap berjuang meskipun ada halangan, meskipun ada yang kegagalan, tapi kita yakin bahwa insya Allah kita akan mencapai target kita untuk studi ke luar negeri dengan gratis. Baik, saya rasa itu. Saya doakan semua mimpinya untuk pergi ke luar negeri, studi ke luar negeri dengan beasiswa ataupun pembiayaan lainnya, insya Allah terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.